Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak selamat pagi. Sudah makan pagi tadi dari rumah sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Sehat semua anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Ya, tetap ya dijaga kesehatannya, juga ditaati protokol kesehatan karena kita masih masa pandemi COVID-19. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya anak-anak ya dapat manfaatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak presensi dulu ya. Ini di 11 TKC 2 ya. Ya, sesi pertama ya. Ahmad Saifuddin. Ya, hadir. Aprilia Maupitasari. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya sehat, bisa hadir dalam pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan pada subcapaian VLAN hari ini yang kita pelajari. Setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan konsep VLAN dengan jelas dan benar ya. Terus yang kedua, anak-anak setelah mempelajari materi VLAN hari ini, diharapkan anak-anak mampu melakukan konfigurasi VLAN dengan tepat dan benar secara mandiri. Sebelumnya anak sudah membaca bahan ajar dari Bapak di Google Classroom ya. Jadi setiap mata pelajaran yang akan kita pelajari, Bapak selalu mengunggah bahan ajar di dalam Google Classroom ya. Revita, coba jelaskan pengertian VLAN. Adalah sekelompok perangkat dalam satu network atau lebih yang dikonfigurasikan secara software sehingga bisa saling berkomunikasi seolah-olah dalam satu segmen, padahal sebenarnya berbeda segmen atau network. Berbeda segmen atau network ya. Jadi teknologi VLAN ini anak-anak bisa atau memungkinkan membangun sebuah jaringan LAN yang mana keberadaan perangkat kita tidak terbatas secara fisik atau geografis. Sekarang diamati dulu, coba diperhatikan anak-anak. Di sini ada sebuah topologi juga sama kayak yang tadi di awal. Nah, kira-kira ini sebuah jaringan VLAN apa bukan? Di mana dia ada satu perangkat switch sebagai konsentrator jaringan. Semua komputer terhubung ke dalam satu switch yang sama, kan gitu ya. Nah, coba kita buktikan dengan koneksi jaringan kita. Kita coba ping dari komputer 1 ke komputer berapa? 4. Nah, nggak bisa terhubung Pak, pilot. Coba dari komputer 3 ke komputer 2, sama pilot ya. Tapi kalau yang lihat di situ ada blok warna hijau, seolah-olah dia gedung atau ruangan 1. Di sini Bapak kasih nama lab TKJ ya. Yang di blok warna kuning seolah-olah dia gedung 2, atau di sini Bapak kasih nama lab DKV. Nah, di sini Bapak mencoba melakukan segmentasi. Tapi kalau kita lihat anak-anak, segmentasi yang Bapak lakukan di sini bukan segmentasi secara logik, tapi secara fisik. Diperhatikan anak-anak. Di sini ada IP yang mana net ID-nya berbeda di lab TKJ dengan lab DKV. Jelas ya, di lab TKJ net ID-nya 10, 20 sekian, di lab DKV 20 sekian. Secara otomatis tanpa kita konfigurasikan VLAN di dalam switch-nya, pasti dia nggak akan terhubung, ya kan? Karena apa? Sudah melakukan segmentasi secara fisik atau pemecahan secara fisik, di mana keempat komputer ini yang dijadikan dua kelompok antar gedung, yang mana gedung TKJ sama gedung DKV itu berbeda net ID ya, otomatis dia nggak akan bisa terhubung. Karena apa? Dia udah melakukan net ID secara fisik atau segmentasi secara fisik, dipisahkan secara fisiknya. Fisiknya di mana Pak ya? Di komputernya masing-masing. Oh, komputer ini
net ID-nya ini, komputer ini net ID-nya udah terpisah secara net ID-nya. Nah, sedangkan di VLAN teknologinya adalah memisahkan secara logik. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di gambar ketiga ini. Nah, coba anak-anak lihat, anak-anak amati, cermati lagi. Nah, inilah yang termasuk konfigurasi jaringan VLAN. Semua perangkat kita, 4 komputer kita terhubung dalam satu switch yang sama, tetapi semua tidak saling bisa terkomunikasi atau tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Nah, di sini Bapak lakukan apa? Segmentasi apa? Jaringan atau melakukan konfigurasi VLAN. Ya. Jadi coba anak lihat di sini, kita cek konektivitas jaringan kita pakai VDU atau pakai ping kalau CLI-nya. Saya ping dari komputer 1 di lab TKJ ke komputer 3 di lab TKJ dalam satu ruangan, ya, dalam satu gedung atau dalam VLAN ID yang sama. Saya klik, saya coba lah, sukses, bisa terhubung. Saya coba lagi dari komputer 2 di lab DKV ke komputer 4 di lab DKV dalam satu VLAN ID yang sama. Saya cek, ya, nah, terhubung anak-anak di sini ya. Sekarang seandainya saya coba dari komputer 1 di lab TKJ, saya pingkan ke komputer 4 di lab DKV, terhubung nggak? Bisa nggak berkomunikasi? Nah, pilot kan ya, nggak terhubung atau tidak bisa berkomunikasi. Padahal kalau anak-anak lihat di sini IP-nya semua memiliki apa? Net ID yang sama. Jadi kalau anak-anak lihat di sini, ini adalah apa? Jaringan VLAN, di mana terjadi segmentasi jaringan secara logik. Silakan, mungkin ada yang mau tanya? Ya, apa? Nah, Pak, apakah semua jenis switch bisa membangun VLAN? untuk membangun VLAN hanya bisa dilakukan pada switch yang jenisnya manageable. Jadi ingat anak-anak, ada 2 jenis switch, ya. Ada switch manageable sama switch unmanageable. Oke, mungkin ada yang tanya lagi anak-anak? Ya, oke. Nah, yang dimaksud memisahkan jaringan secara logik itu seperti apa? Pemisahan secara logik adalah memisahkan secara software di dalam switch-nya. Jadi bukan masing-masing komputernya yang kita setting, tapi di dalam switch manageable tadi kita konfigurasikan untuk memisah apa? VLAN ID-nya atau setiap switch port-nya kita masukkan ke kategori VLAN ID yang mana yang akan kita gunakan. Sekarang Bapak akan lakukan evaluasi. Ya, anak-anak, ini Bapak kasih LKPD untuk lembar kerja peserta didik ya, dan dilihat langkah kerjanya seperti apa ya. Ya, anak diisi ya, nama, kelas. Anak setelah selesai mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kasih, coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Ya, apa Mbak? VLAN atau virtual LAN adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat komputer yang sama. Dengan menggunakan topologi VLAN, hanya cukup menggunakan 1-2 switch untuk memisahkan LAN tanpa harus membeli switch baru untuk LAN lainnya. Jadi kesimpulannya tadi, teknologi VLAN apa? Tidak terbatas secara fisik keberadaan perangkat kita, karena yang dipisahkan adalah secara logik. Pertemuan kita hari ini pada pembelajaran VLAN, Bapak cukupkan sekian dulu ya. Terus untuk pertemuan kita berikutnya, anak, minggu depan kita akan di materi VLAN juga, di materi pokok tentang tramlink sama VLAN tadi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak dapat manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit apa yang kita pelajari, insya Allah kalau ilmu kita manfaat, membawa berkah buat hidup kita dan kesuksesan buat anak-anak semua ya. Kalau saya ikutin coba pimpin doa, kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.